yang menyebabkan kualitas oli itu berkurang? Ada banyak. Jadi tidak bagus gitu ya? Iya, banyak sekali, Pak. Itu namanya saya sebut sebagai kontaminan, Pak. Oli itu semakin lama tidak diganti, itu yang terjadi itu seperti apa? Kalau saya, ayolah cepatlah ganti-ganti oli. Kayak gitu, Pak. Karena tujuan saya, semangat saya untuk mengurangi keausan yang terjadi pada mesin. Kalau semakin oli itu semakin encer kan berarti tenaga itu semakin ringan. Pokoknya saya ganti 3.000, saya ganti per 2.000 ada. Terus nanti ada yang komentar, saya setiap 5.000 ganti mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Bertemu lagi dengan AHA Pedia di bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas seputar penggantian oli ya. Kan kadang ada yang 5.000 km, ada yang sampai 10.000 km. Bagaimana menurut Anda? Apakah harus tetap di 5.000 atau boleh-boleh saja di 10.000? Langsung saja kita tanya bersama narasumber kita di sore hari ini. Ada Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dan Pak Topik. Ya, iya, gimana Mas, Pak? kalau mobilmu ganti oli 5.000, 10.000 atau 15.000 km? Mobil saya? Ya. Jangan ketawa. Melarikan diri dia. Gimana narasumber? Mobil saya itu mobil tua, Pak. Jadi berapa kilometer? Terakhir ganti oli kapan ya? Saya lupa. Gawat dia. Itu tergantung ingatan. Kalau ingat ganti, nggak ingat nggak usah ganti. Iya, enggak. Intinya tuh saya ngecek, Pak. Selalu ngecek kualitas, apa maksudnya? Volume dan kualitasnya gitu. Ketika masih bisa dipakai ya saya pakai sampai hancur gitu. Oh, itu Pak, beda, Pak. Ini cuma bercanda beliau tuh. Sebenarnya dia juga sering ganti oli. Nah, baik. Jadi kita sebenarnya ganti oli di berapa ribu? 5.000? Kalau dari AHA Motor kan nyaraninnya per 5.000 ganti oli, Pak. Atau paling mentok itu 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan kalau mobil jarang dipakai, mau dipakai atau nggak dipakai ya 6 bulan diganti. Gitu kan dari Mas Hardi seperti itu, Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut Mas sebagai pengguna kendaraan juga, pemilik kendaraan itu, kita memakai oli itu kenapa harus 5.000 km? Masalahnya di mana? Kan kadang kita juga menemukan ada iklan oli yang bisa sampai 10.000, 15.000 gitu. Oh iya, banyak itu Pak. Oli yang kualitasnya itu bagus, terus katanya bisa dipakai sampai durasi lebih panjang. Iya. Itu menurut saya oli tersebut itu memang boleh sampai 15.000 km gitu kan, atau 10.000 km kalau memang kualitasnya itu masih bagus. Oh, ada yang menyebabkan kualitas oli itu berkurang? Ada banyak. Jadi tidak bagus gitu ya? Iya, banyak sekali Pak. Itu namanya saya sebut sebagai kontaminan, Pak. Kontaminan. Kontaminan itu bisa dari banyak hal nih. Bisa dari jenis bahan bakar yang digunakan. Ya. Kalau jenis bahan bakar yang digunakan itu lebih rendah dari yang seharusnya atau kualitasnya kurang, itu kan akan menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi, Pak. Nah, emisi karbon itu akan menjadi kotoran di oli. Itu kalau dari sisi bahan bakar. Bahan bakar. Terus ada juga dari sisi seiring pemakaian. Seiring pemakaian mobil tersebut, mesin itu berputar, maka akan terjadi gaya gesek, Pak. Dan itu akan menimbulkan partikel-partikel serbuk besi yang terkumpul, dan itu terakumulasi seiring pemakaian, Pak. Terus belum lagi kalau mobil itu digunakan untuk suhu tinggi ya. Katakanlah mobil itu pakai untuk ngebut-kebutan gitu kan, atau untuk muatan besar atau mobil niaga gitu, untuk diforsir tenaganya, itu olinya kan lebih cepat turun kualitasnya karena terjadi suhu yang sangat tinggi itu tadi, Pak. Terus antara yang kena macet dan tidak kena macet itu berbeda juga. Pengaruh, Pak. Kalau yang sering kena macet kan otomatis pendinginan mesin itu hanya mengandalkan dari kipas radiator. Kalau yang nggak kena macet kan terjadi pendinginan dari udara di depan itu. Ketika mobil laju, radiator itu lebih optimal pendinginannya gitu. Seperti itu. Itu juga berpengaruh ke suhu mesin atau suhu oli. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan kita harus mengganti oli itu 5.000 km. 5, Pak. Satu lagi, Pak. Apa lagi?
Lingkungan Pak, lingkungan udara. Udara yang kotor dengan udara yang bersih itu akan menghasilkan kotoran yang berbeda di dalam oli itu sendiri. Kalau lingkungannya itu berdebu ya, itu meskipun ada filter udara, sebenarnya udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu tetap ada debu-debunya gitu. Berbeda dengan lingkungan yang bersih atau daerah pegunungan gitu. Itu dalam ada kota, di luar kota berbeda berarti ya? Ya, di buku catatan ada, di buku panduan servis ada. Kenapa oli harus diganti lebih dini? Kenapa enggak 10.000 dari ketentuan di buku? Itu ada di buku catatan. Dan itu biasanya dilakukan per 5.000. Per 5.000 km. Itu kan kondisional tertentu ya, kalau dealer menyarankan kondisional tertentu. Cuman kalau di sini kan memang rekomendasinya per 5.000 karena memperhitungkan kondisi kondisi lingkungan di Indonesia seperti apa, dan temuan oli ketika sudah menyentuh 5.000 itu memang olinya itu sudah kotor Pak. Kan kita sering menjumpai mobil customer ya, sering ngecek juga ketika olinya seperti sudah mendekati 5.000 itu memang kualitasnya sudah jelek. Kayak gitu Pak. Mungkin karena pemakaian jenis bahan bakar. Jenis bahan bakar ya? Iya. Yang paling sering menjadi kontaminan? Iya, karena orang kan lebih suka pakai Pertalite ya. Meskipun kualitasnya agak turun, tapi kan mobil itu masih bisa berjalan. Tapi harga kan lebih murah. Konsekuensinya ya menurut saya perlu dilakukan ganti oli lebih dini. Kayak gitu Pak. Baik. Nah, kalau kita itu 5.000 km nih ya? Iya. Sudah mengganti oli. Iya. Lewat-lewatnya berapa kilometer? Nah, yang masih toleran di angka 5.000-nya gitu. Ya cuma sampai 10.000 nggak apa-apa Pak. Khawatir. Yang serius berapa? Ini ya berapa? Mini batas apa ya? Batas atas. Batas atas. Iya, dari 5.000. Kalau situ nawar batas atas, saya kasih batas bawahnya. Baik, berapa? Jadi gini Pak, kalau menurut saya itu bukan tentang batas atas. Terus misalkan dealer ngasih saran 10.000, terus kita 5.000. Produsen oli ngasihnya 15.000, gitu kan. Terus kita ngasih 5.000, kita cari tengah-tengahnya, bukan seperti itu. Itu bukan harga pas, gitu bukan. Karena sebenarnya itu tuh bisa dicari tahu nih gambarannya itu seperti apa gitu. Ketika oli itu semakin lama tidak diganti, itu yang terjadi itu seperti apa? Nah, yang terjadi itu sebenarnya adalah kontaminannya itu semakin banyak, Pak. Semakin durasinya semakin panjang. Nah, itu kontaminannya semakin banyak. Iya. Itu kuncinya. Dari tadi ada 5 faktor yang jadi kontaminan. Itu kan kelima-limanya terjadi, Pak. Dan itu seiring pemakaian itu. Kalau umpamanya BBM-nya sudah normal, dia pakai sesuai dengan spek kendaraan. Berarti tinggal 4. Yang 4 ini apakah akan mempengaruhi kecepatan kita harus mengganti oli juga? Iya dong. Kalau udaranya kotor kan semakin semakin kotor. Terus semakin. Yang satu lagi diganti, umpamanya tadi dia nggak terlalu sering kebut-kebutan, tidak untuk kendaraan yang overload pembawaannya. Berarti kan tinggal 3. Iya. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa jadi 6.000? Enggak juga. Iya. Karena ada peluang berkurangnya kontaminan, yang kemungkinan bisa, Pak. Cuman kan di situ masih ada kontaminan yang lain. Iya. Kayak sebutkanlah ini serbuk besi dari sisa daya gesek yang sebelumnya, ya kan? Iya. Kan itu kan dari awal mulai mesin hidup, itu jerang itu kan langsung ada gaya gesek ya. Gaya gesek itu kan pasti terkumpul sedikit terkumpul jadi kontaminan. Dan itu menghasilkan serbuk. Serbuk kotoran itu tadi yang logam-logam kecil itu tadi. Menurut saya ya memang kalau memang oli itu dipakai terus-menerus ya sebaiknya ya diganti olinya lebih cepat. Iya. Seiring pemakaian lah. Seiring pemakaian ya. Apalagi kalau kan tadi Pak Topik menawar tentang paling mentok-mentoknya berapa gitu kan? 6.000 atau apa gitu kan? Berarti kan semakin oli itu semakin diganti lebih dini, peluang terjadinya kausan semakin kecil. Betul. Karena partikelnya semakin sedikit, partikel pasir-pasirnya itu. Jadi kalau dari sisi konsumen ingin memakai, kapan sih? Masih lah, bisa lah ditelat-telatin gitu kan. Kalau saya, ayolah cepatlah ganti-ganti oli. Kayak gitu Pak. Karena tujuan saya, semangat saya untuk mengurangi kausan yang terjadi pada mesin. Kayak gitu aja sih Pak, simpel. Ya mungkin sekalian marketing oli gitu, ya enggak juga. Baik. Tapi kayak gitulah kondisi gambarannya tuh kayak gitu Pak. Jadi kalau mau menawar-nawar kayak gitu ya kembali lagi ke setiap individu ya Pak ya. Mau pakai sampai 15.000 atau seberapapun itu kayak saya gitu, jarang ganti oli, itu ya silakan.
Nah, karena nanti resiko yang akan muncul itu sebenarnya lebih kepada performa kendaraan terhadap performa mesin. Performa kendaraan dari suara mesin yang kasar, terus nanti masih boleh nggak pakai oli yang encer seperti awal mulanya. Terus kenapa kok kalau mobil tua harus ganti oli lebih kental? Nah itu kalau memang mau pakai yang mengejar efisiensi yang mobil itu masih bisa lari kenceng, terus pakai oli yang encer, tenaganya oke, itu kan harus dijaga itu semua, Pak. Betul ya. Biar apa namanya, keausan itu tidak terjadi dan masih pakai oli yang encer tuh masih oke gitu. Sedangkan pakai oli encer kan tujuannya untuk mengincar efisiensi, tenaganya, responsifnya tuh dapat kayak gitu sih, Pak. Berarti sebuah mobil yang sudah mengganti kekentalan oli, iya, itu pasti makin boros. Ya karena dibanding dengan awal keluar mobil karena itu. Terjadi penurunan grade ya. Penurunan grade dari kekentalan ya, Pak. Ya. Kalau semakin oli itu semakin encer kan berarti tenaga itu semakin ringan. Betul. Jadi untuk melakukan akselerasi itu dia lebih dapat, nariknya lebih oke gitu. Ketika diganti lebih kental kan berarti terjadi penurunan, terjadi kental. Jadi saat digas mungkin nggak seresponsif saat awal. Kayak gitu. Ada bedanya. Baik, berarti Sobat APedia yang ingin mempertahankan kualitas mesin, performa, sampai juga efisiensinya. Nah, salah satu cara adalah dengan mempertahankan waktu pergantian oli yang standar lah ya, 5.000 umpamanya. Kalau dari bengkel kan biasa ya, rata-rata dari bengkel itu selalu menyarankan 5.000 km. Tapi ada juga komunitas yang ganti oli per 3.000. Boleh juga? Ada. Pokoknya saya ganti 3.000, saya ganti per 2.000 ada. Terus nanti ada yang komentar, saya setiap 5.000 ganti mobil. 5.000 km ganti mobil? Iya, karena bagi mereka itu nggak masuk akal gitu, Pak. Kayak, akal-akalan doang nih, biar ganti oli lebih sering kayak gitu loh. Padahal sebenarnya semangat kita tuh mengasih tahu nih, yang terjadi itu seperti apa ketika penggantian oli itu lebih dini. Lebih dini. Iya, seperti itu sih. Kalau kita ya jujur-jujuran ya kita mengatakan hal itu, tapi kita bisa aja ngomong itu marketing jualan oli, tapi kan itu nggak ngaruh sih. Nyatanya juga produsen oli juga bilang mau pakai oli, saya mau pakai 15.000 atau 10.000 boleh, silakan boleh, selama olinya itu masih mampu. Sedangkan kalau di lapangan nyatanya kontaminan itu selalu terjadi seiring pemakaian mobil. Dan semakin ada serbuk-serbuk olinya, serbuk-serbuk besi yang ikut sirkulasi atau berada di antara pelumas itu tadi kan semakin membuat peluang keausan itu terjadi lebih banyak. Mas, itu yang dihindari. Mas pernah bilang bahwa ada video yang melakukan riset sedikit ya tentang oli yang sudah digunakan itu ada partikel-partikel besinya ya. Iya, benar. Tapi dilihat dari kacamata mikroskop ya. Iya, mikroskop. Ya kan itu kan sampel oli itu gini, Pak. Satu tetes dikasih ke lempengan kaca gitu kan. Terus ditempel gitu. Itu satu tetes kecil banget nih. Terus ketika dipakai mikroskop pun itu tidak mencakup semua layar itu. Cuma di sudut-sudut kecil gitu. Benar. Itu pun sudah ada serbuk-serbuknya itu. Ketika digerak-gerakin dia gerak itu pakai magnet ya maksudnya? Iya, pakai magnet gitu dia partikel yang panjang-panjang itu dia geser gini. Ada responnya itu, respon terhadap magnet. Itu kan satu tetes loh, Pak. Kita bicara yang kapasitas oli 3 liter. Berapa persen ya? Iya, kayak gitulah gambarannya. Baik, Sobat APedia masih memilih 5.000, 10.000 atau 15.000? Terserah Anda. Ada lagi pembuktian ini, Pak, video unik. Jadi pas dia olinya ditap, kan dia ngocor tuh, Betul. Terus ada magnet nih, kita pakai magnet, ditempelin gini, Pak. Terus nanti itu dia aliran olinya itu geser, tarik. Pada saat magnet didekatkan dengan pada saat ngetap oli. Iya, olinya itu jadi bengong ke situ gitu. Itu menandakan bahwa ada partikel. Iya, partikel besi yang tertarik oleh magnet. Logikanya seperti itu. Itu juga air bisa. Ternyata kan ada yang komentar kayak gitu, Pak. Itu mah air juga bisa gitu. Ternyata setelah dicek air itu bisa ketika yang menarik itu adalah gaya listrik dinamis. Kalau kita mendekatkan listrik dinamis kan beda dengan magnet. Kalau listrik itu kan kita misal penggaris, kita gosok-gosokin di rambut, terus kita tempelkan di air itu
partikel air itu akan tertarik ke sana. Karena ada listrik statis. Oke, paham. Listrik statis apa dinamis ya? Listrik statis, Pak. Nah, itu akan terpengaruh ke sana. Tapi ketika nggak ada listrik, air itu nggak akan geser ke sana. Gitu loh. Nah, kalau oli itu kan kita ngatainya magnet. Pakai metode magnet karena ada serbuk besi. Ada serbuk besinya. Kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih itu Mas ya Wawan. perlu kita buktikan sih apa sih sebenarnya terjadi. Tapi kan terkonfirmasi sama yang pakai mikroskop itu. Kapan-kapan kita cari lab lah ya. Kalau memang mau ngecek kualitas oli masih mampu atau enggak sih sebaiknya dicek pakai lab, Pak. Ya? Dan itu biayanya kan lumayan. Dan kalau memang bicara seperti itu kan setiap mau ganti oli memang harus dicek lab. Tapi kan nggak mungkin dilakukan. Misal dia mengambil cek lab pada penggantian awal doang, dengan penggantian berikutnya mungkin kualitasnya berbeda. Antara yang 10.000 pertama hasilnya masih bagus kok, berarti 10.000 kedua masih bagus, belum tentu. Kan tergantung kontaminannya itu terjadi berapa banyak gitu. Kayak gitu. Terus setiap mobil juga berbeda-beda. Iya. Makanya kita bengkel menyarankan di 5.000 km ya. Iya. Untuk menjaga kualitas dari mesin itu sendiri. Baik. Karena memang kondisinya seperti itu secara umum loh, Pak. Itu kan juga namanya saran seperti itu kan prediksi, Pak. Nggak bisa akurat. Ini dia nih. Kapan kita syuting Mas Ardi? Ayo, kita jalan dulu. Nah, Sobat Topedia, abis ini kita syuting sama Mas Ardi ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Wawan. Oke, Pak Taufik dan Sobat Topedia, semoga bermanfaat video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.